Video ini mungkin akan jadi video paling penting dalam hidup lo, guys. Memahami video ini akan menyelamatkan hidup lo dari banyak air mata, menghemat banyak waktu yang terbuang sia-sia, dan menghemat banyak uang yang terbuang percuma. Tujuan gue bikin konten ini adalah agar lo tuh sukses dan lo bisa bahagia gitu loh. Supaya lo bisa sukses dalam hidup dan relationship lo gitu. Agar lo selamat dari jebakan mematikan yang akan membuat lo wasting time begitu banyak bersama wanita yang salah dalam hidup lo. Oke? By the way, gue disclaimer dulu ya, bahwa gue bukanlah praktisi relationship. Gue tidak spesialis di bidang ini, jadi ini semua adalah pendapat pribadi gue. Ini bersifat sangat subjektif, bukan pendapat profesional. Pendapat ini tidak bisa di-backup oleh data-data akademis, gitu loh. Sehingga lo bebas lah untuk membicarakannya. Oke? Gue bagi dalam beberapa topik ya. Pertama adalah konsep dasarnya dulu nih. Pertama, sejak kecil kita dicekokin dengan edukasi bahwa wanita itu princess gitu. Lu harus melayani wanita, mereka harus diberi bunga, harus diberikan segala-galanya, dikejar, dicintai, dipenuhi kebutuhan dan keinginannya gitu. Di semua film-film Disney, lu diajarin hal seperti itu. Tapi menjelang dewasa, lu mendapatkan red pill gitu. Nah, apa itu red pill? Nanti cek di Google dan YouTube ya. Lo mendapatkan red pill bahwa wanita itu tidaklah seindah yang digambarkan dalam film-film itu. Gitu. Mereka tuh bahkan lebih banyak bikin masalah daripada memberikan lo kedamaian gitu. Nah, ketika lo memutuskan menikah, maka lo berkomitmen 100% terhadap cewek ini. Oke? Setuju ya? Jadi, yang paling penting adalah sebelum nikah, yaitu proses yang disebut proses seleksi, guys. Nah, Anthony Robbins bilang, selection is the most important thing in the relationship. Oke, 95% kesuksesan dari sebuah relationship adalah selection. Oke, nah, proses memilih inilah yang memakan banyak waktu, banyak air mata, banyak uang, energi, dan tenaga lo keluar, gitu loh. Di sinilah lo harus berjuang, lo mesti berjuang keras untuk menseleksi dan menemukan cewek yang tepat untuk hidup lo. Oke. Nah, jadi di umur 20-30 ini, lo harus fokus ke kerjaan dan bisnis lo, gitu. Lo tidak perlu berpacaran dengan serius, karena pacar lo itu akan menjadi batu sandungan terhadap perjalanan bisnis lo, gitu. Lo hanya punya satu fokus, yaitu satu bisnis dan pekerjaan lo itu. Okay? Tidak boleh ada satu hal pun yang mengganggu proses perjalanan bisnis lo. Gitu. Kenapa? Karena lu sedang membangun bisnis, lu sedang membangun sebuah kerajaan, membangun resources, membangun keuangan, rumah, dan sebagainya itu, di mana hal-hal ini menjadi value lu ketika nanti lu akan mendapatkan cewek yang baik. Gitu. Nah, diri lu di umur 20-an, itu adalah diri lu yang belum terlalu bernilai. Oke? Di saat ini, cewek-cewek yang high quality, lu nggak mau sama lu. Belum melirik lu gitu loh. Nah, kemudian setelah lo settle financially dan emotionally, mungkin di usia sekitar 30-40 tahun gitu ya. Saat inilah lo bisa settle dan menikah dengan orang yang tepat. Oke. Nah, terus diri lo di umur 30-an adalah diri lo yang paling valuable, paling bernilai. Oke. Lo adalah seorang high quality man di saat itu. Di saat itu lo punya mobil, punya rumah, bisnis, status sosial, dan sumber daya lainnya yang bernilai bagi seorang cewek. Okay? Di saat itulah lu bisa mendapatkan seorang high quality woman, seorang wanita terbaik buat lu. Okay? Terus kalau lu settle terlalu cepat nih ya, ketika keuangan dan emosional lu belum stabil atau belum matang gitu, maka lu akan terjebak dalam masalah relationship yang saat ini dialami oleh banyak cowok-cowok di dunia ini. Okay? Banyak cowok-cowok ya yang tidak bahagia, dia tidak happy dengan pernikahannya, dia nggak enjoy dengan pasangannya. Tapi dia nggak bisa berbuat banyak gitu, karena dia sudah terlalu complicated, dia sudah menikah gitu. Dan lo nggak mau terjebak dalam pernikahan yang bersifat racun seperti itu. Oke? Oleh karena itu, gue minta lo dengarkan saran ini baik-baik ya guys. Nah, ini ada nasihat-nasihat buat lo. Nah, tahap berikutnya adalah tentang ini. Understanding woman and relationship. Jadi, memahami wanita dan relationship gitu. Ini sangat penting. Di sini lu belajar memahami wanita, menerima sifat alami mereka, dan dapat bertindak rasional gitu loh, bukan bertindak emosional. Nah, yang pertama,
understand the value of man and woman. Lu mesti paham nilai seorang pria dan nilai seorang wanita. Oke? Pada umumnya, laki-laki itu lebih bernilai dari seorang wanita. Kenapa? Secara fisik, pria itu lebih kuat. Ya tuh. Secara emosional, pria lebih stabil. Secara leadership, pria lebih baik. Secara karisma, pria lebih tinggi. Laki-laki dapat menciptakan produk atau bisnis itu dari nol sampai sukses besar gitu loh. Dengan sifat dia yang kompetitif dan jiwa kerja kerasnya. Oke. Cewek cenderung nggak begini. Gitu. Oke. Kembali lagi ini pendapat pribadi gua. Oke. Jadi laki-laki lebih bernilai. Lu mesti tahu bahwa lu adalah lebih bernilai. Lu dibutuhkan oleh cewek untuk dia bisa mendapatkan hal-hal yang dia tidak bisa dapatkan oleh diri dia sendiri. Oke. Kemudian yang kedua, di dalam hubungan cowok-cewek, tidak ada yang namanya kesetaraan gender. Oke, ingat, ini pendapat pribadi gue. Ini bukan informasi akademis ya. Jadi, either lu yang memimpin, atau si cewek ini yang memimpin keluarga lu. Oke, tidak ada kesetaraan gender. Dan apa yang lu mau? Lu mau adalah lu mimpin. Ya kan? Lu mau cowok yang mimpin. Lu mau lu yang memimpin keluarga ini. Lu yang mengarahkan arah dari keluarga ini. Oleh karena itu, tidak boleh ada kesetaraan gender dalam keluarga ini. Lu mimpin, lu yang mengarahkan keluarga ini. Oke, wanita di bawah, anak-anak di bawah. Oke. 3, pahami bahwa waktu adalah aset yang paling berharga. Jangan wasting time dengan cewek yang lu nggak suka atau lu merasa nggak nyaman, yang mempermainkan waktu dan hidup lu. Gitu. Yang 4, ini dalam hal understanding woman gitu ya. Terimalah kenyataan bahwa wanita tidak akan pernah berubah. Oke. Jika dia memiliki sebuah perilaku buruk yang tidak bisa lo toleransi, terimalah kenyataan bahwa dia akan tetap seperti itu. Dengan menerima kenyataan ini, lo jadi lega gitu loh. Lo jadi nggak bertindak emosional. Banyak orang bertindak emosional itu karena dia nggak bisa menerima kenyataan ini. Gitu. Cenderung, lo kalau sudah bisa lega, lo akan bisa move on dengan tenang. Oke? Nah, jangan pernah berusaha untuk merubah wanita. Instead, select them. Pilih yang terbaik. Oke? Kalau dia salah, dia tidak ikutin lu dan sebagainya, bikin masalah, lu ganti. Oke? Lu select. Bukan mengubah. Lu jangan mengubah mereka. Oke? Ingat. Oke? Jika lu melihat sesuatu yang salah dari cewek ini gitu, secara insting, lu akan berusaha memperbaikinya. Nah, ingat, pria ini kan adalah Mr. Fix-It gitu ya. Pria itu adalah secara natural kita itu ingin memperbaiki hal-hal yang rusak. Contoh, kita lihat komputer rusak, kita pengen perbaiki. Kita lihat printer rusak, kita pengen perbaiki. Lampu mati, kita benerin. Karena pria itu secara natural kita pengen memperbaiki sesuatu. Oke? Nah, tapi ini tidak berlaku bagi cewek. Oke? Ini tidak berlaku untuk seorang cewek. Lo nggak bisa mengubah dia. Oke? You cannot change her. Oke? Memahami ini akan menghemat banyak waktu lo yang bisa terbuang sia-sia. Oke? Nah, 5. Jika dia ninggalin lo, dengan alasan apapun, jangan pernah balikan dengan cewek ini lagi. Oke? Jika lo kasih dia kesempatan kedua, setelah dia berperilaku buruk, setelah dia disrespect sama lo, gitu, setelah dia selingkuh sama orang lain gitu, maka kesempatan kedua ini akan menjadi kesempatan ketiga atau keempat dan seterusnya. Oke, don't waste your time. Okay. 6. Jangan pernah bertengkar dengan perempuan. Oke. Perempuan adalah makhluk emosional. Dia bisa ngomong A di pagi hari dan ngomong B di sore hari. Dia bisa senang sama lu di pagi hari, dia bisa marah sama lu di siang hari. Oleh karena itu, jangan pernah bertengkar dengan perempuan. Jika lu nggak suka dengan perilaku tertentu dari cewek lu gitu loh, atau lu melihat ada red flags gitu, tell them once, okay? Kasih tahu mereka satu kali aja bahwa lu nggak suka dengan perilaku itu atau tindakan itu. Tidak boleh lagi ya lakukan tindakan itu. Jika dia mengulangi tindakan itu, lo putusin dia. Ingat, selection. Selection is the most important thing. Oke. 7. Pahami bahwa duit lo itu tidak bisa membuat seorang cewek bahagia. Oke. Jika duit bisa bikin cewek bahagia, Bill Gates nggak akan diceraikan sama istrinya. Oke. Elon Musk, Jeff Bezos dari Amazon tidak akan diceraikan oleh istrinya jika duit bisa bikin seorang cewek bahagia.
Oke, jadi jangan pernah punya mindset bahwa duit yang banyak ini bisa bikin cewek bahagia. Sehingga lu menghambur-hamburkan itu untuk beli ini, beli itu, beli ini, beli itu untuk membahagiakan si cewek. No. Oke, ini adalah konsep dasar yang lu mesti pahami. Oke, seorang cewek harus bahagia bersama lu dengan diri lu sepenuhnya, bukan karena duit lu. Oke. Tadi gue udah bilang jangan pernah bertengkar dengan perempuan gitu ya. Kemudian, kalau lu cowok baik-baik dan lu orang pinter gitu ya, lu akan cenderung tertarik dengan cewek-cewek yang rusak daripada cewek-cewek yang baik. Oke, contoh seperti apa? Contoh, lu ke tempat pijit plus-plus gitu. Atau ke tempat karaoke, atau ke tempat dugem gitu ya. Nah, lu akan menemukan beberapa cewek ini, bodinya bagus, badannya baik, orangnya cantik, baik, ngomongnya ramah dan sebagainya. Cuman dia terjebak dalam situasi yang nggak nyaman. Dia terjebak dalam situasi yang ibaratnya sial lah gitu, nggak nolak gitu loh. Nah, secara natural lu kan berusaha untuk menyelamatkan dia. Lu berusaha menarik dia dari sumur yang kotor itu ke tempat lu. Gitu. Nah, di sini gue kasih tahu lu, you cannot save her. Lu nggak bisa menyelamatkan cewek ini. Oke? Dia ada di situ karena pilihan hidup dia. Dia memilih untuk ada di situ. Oke? Dia memilih secara sadar. Oke? Jadi, kalau lu berusaha untuk menyelamatkan dia, lu akan wasting time. Lu menghabiskan lagi waktu lu yang nggak guna ini. Waktu lu yang sangat berharga ini maksudnya. Oke? Nah, terakhir ya, jangan pernah bertindak emotionally dengan cewek. Lo emosional kenapa? Lo emosional tuh karena lo merasa lo sudah invest banyak uang, waktu, tenaga, energi untuk cewek ini. Lo mungkin udah beliin dia HP, beliin motor, mobil, atau rumah, atau lo ajak jalan-jalan ke luar negeri, kemana gitu. Lo udah invest terlalu banyak. Tapi akhirnya dia mengecewakan lo. Gitu. Sehingga lo jadi emosional gitu. Lo jadi marah-marah, bahkan mukul gitu loh. Jangan pernah mukul wanita. Karena itu tindakan yang bodoh dan melanggar hukum gitu ya. Nah, lu mesti paham nature of woman gitu loh. Sehingga lu tidak bertindak emosional sama mereka. Oke. Nah, bab berikutnya, ini green light nih. Itu istilahnya lampu hijau gitu ya. Nah, cewek seperti ini yang lu mau. Nah, kembali lagi ini pendapat pribadi gue ya guys. Oke. Ada beberapa syarat, 9 di sini. Ini adalah cewek yang lu mau. Oke. Yang pertama, cewek itu umurnya 25 tahun ke bawah. Oke. Karena di usia ini dia masih bisa diomongin, masih bisa diajarin, masih bisa dikasih tahu yang ini yang benar, yang ini salah. Menurut lo ya, menurut lo. Ini benar, ini salah. Lu kasih tahu dia mau ngikut gitu. Dan saat ini dia sedang berada di puncak kualitas seorang wanita. Oke, dia berada di puncak kecantikan dan kesuburan dia. Oke, jadi orang yang berusia di bawah 25 tahun. 2, lo mau cewek yang cantik naturally. Jadi secara alami dia cantik. Menurut lo ya. Jadi bukan menurut orang lain. Kan cantik itu relatif ya. Menurut lo dia cantik. Jangan mau dengan cewek yang tidak atraktif. Jadi kalau lo merasa cewek itu nggak atraktif gitu, nggak menarik gitu. Tapi lo juga susah cari cewek gitu. Jangan. Jadi lo hanya mau sama cewek yang benar-benar atraktif menurut lo. 3, lu mau cewek yang nurut 100%. Nah, ini problem. Di zaman dulu, di mungkin 40 tahun yang lalu, sebagian besar cewek itu tinggal di rumah, nggak ada media sosial, TV juga sedikit, sehingga cewek cenderung nurut. Gitu. Sekarang, agak susah nih. Nah, jadi lu hanya mau sama cewek yang betul-betul nurut sama lu 100%. Bukan 95%, bukan 99,8%. Tapi 100%. Artinya apa yang lu ngomongin, dia patuhi, dia penuhi 100% sepenuhnya. Sehingga dia nggak bikin masalah. 4, dia respect 100% atas kepemimpinan lu. Oke? Lu selalu benar menurut dia. Lu selalu benar. Oke? Lu mau cewek seperti ini. Cewek seperti ini akan membuat lu hidup bahagia. Oke? Nah, 5. Cewek ini ketika bersama lu, dia harus membawa peace into your life. Dia harus membawa kedamaian ke dalam hidup lu. Bukan masalah-masalah dalam hidup. Oke, yang seperti ini yang lu mau. 6. Pandai masak. Lu nggak mau sama cewek yang nggak bisa masak. Atau masakannya nggak enak. Oke, suruh dia masak. 7.
cewek ini harus punya mindset bahwa dia bersama lu adalah untuk melayani lu dan menyenangkan lu. Oke? Kenapa? Ini adalah value yang cewek bawa ke dalam hidup lu. Dia melayani lu dan menyenangkan lu. Kalau dia tidak melakukan ini, dia tidak punya value dalam hidup lu. Jadinya. Gitu. Oke? Terus, dia tidak berusaha membuat masalah apapun dalam hidup lu. Contoh. Dia tidak berusaha mencari-cari tahu tentang cewek-cewek di sekitar lu. Ini contoh masalah yang sering terjadi nih. Jadi, ada cewek yang terus-menerus mengintai lu di media sosial dan di handphone gitu. Dia pengen tahu cewek-cewek di sekitar lu dan dia cemburuan. Oke? Nah, lu nggak mau dengan cewek seperti ini. Lu hanya mau dengan yang hidupnya tenang, dia nggak mencari-cari hal-hal seperti itu, dia fokus pada kegiatan dia sama anak dan membangun keluarga ini. Oke? 9 dan terakhir, dia berolahraga secara rutin. Oke? Ini sangat penting. Kalau wanita tidak berolahraga, maka dia akan cenderung nanti menggemuk. Gitu. Dan gue juga sarankan cowok berolahraga, maka cewek juga berolahraga. Oke? Ini ada 9 kriteria dari cewek yang lu mau. Nah, kemudian, udah itu aja sih, 9 itu doang sih. Nah, lu akan menghabiskan waktu lu ya 10 tahunan dari umur lu 20 sampai 30-an untuk menseleksi cewek-cewek ini. Oke? Jangan pernah berhenti sampai lu menemukan cewek yang tepat. Oke? Lu harus menseleksi cewek-cewek ini. Oke? Lebih baik lu hidup sendiri sampai lu mati kalau lu nggak bisa ketemu cewek seperti ini. Karena kalau lu ketemu cewek yang salah, seleksinya salah, lu dapatin orang yang salah, hidup lu akan berantakan. Oke? Kemudian gini, di umur 20-an, apa yang harusnya lo tidak lakukan? Yang lo nggak lakukan. Cuma ada satu hal yang di umur 20 lo tidak lakukan. Yang lo seharusnya tidak lakukan gitu ya. Cuma satu, yaitu berhubungan serius dengan seorang wanita. Karena di usia segitu, lo belum memiliki value atau nilai dari seorang high quality man. Lo belum punya keuangan, mentalitas, dan sumber daya yang cukup untuk mendapatkan seorang high quality woman. Gitu loh. Keseriusan lo bahkan bisa menghancurkan bisnis dan hidup lo. Oke, jadi hati-hati di situ. Nah, terus di usia 20 tahunan, apa yang mesti lo lakukan? Gitu. Nah, di sini ada 3 nih ya. Pertama, fokus pada kerjaan dan bisnis lo. Dapatkan keamanan finansial. Oke, apa itu keamanan finansial? Lalu ceklah di Google dan YouTube gitu. Yang kedua, selalu jaga badan lu. Fitness, gym, lu harus punya six pack atau minimal sehat dan memiliki tubuh ideal lah gitu. Oke, wajib ya teman-teman, wajib guys. Ingat, jangan sampai lu punya badan yang gemuk gitu dan nggak menarik bagi wanita gitu. Lu harus punya badan yang menarik. Oke. 3, persiapkan diri lu menjadi seorang alpha male. Menjadi seorang pria berkualitas tinggi. Ya, apa itu alpha male? Lu cek di Google dan YouTube ya. Next. Jika lo pacaran nih ya, di usia 20-30-an ini, yang tidak serius ini, dapatkan pengalamannya guys. Ya, tidak serius itu maksudnya, bisa aja nih serius berkepanjangan sampai lo menikah, tapi jangan berpikiran untuk menikah. Jangan berpikiran untuk settle down di saat ini. Lu hanya akan settle down ketika lu secure secara finansial dan emotionally, dan lu merasa ini waktu yang tepat. Oke? Jangan pernah lu menikah karena dipaksa oleh orang lain atau tekanan sosial dan sebagainya. Itu bodoh sekali ya. Nah, jika lu pacaran yang tidak serius ini, dapatkan pengalamannya. Inilah hal-hal yang lu harus tegaskan di awal hubungan lu. Jadi lu punya hubungan dengan cewek nih. Lu sepakat lu akan pacaran gitu ya. Lu kasih tahu di awal. Lu kasih tahu di awal ada beberapa hal, 3 hal ini doang. 3 hal. Lu bilang gini, sayang, jika kamu flirting atau cheating dengan cowok lain, we are done. Lu kasih tahu dia di awal. Kalau dia sampai flirting atau cheating dengan cowok lain, hubungannya selesai. Lu mesti kasih tahu dia, tidak ada second word gitu. Nggak ada yang perlu dikomunikasikan, nggak ada yang perlu diperdebatkan. Kalau lu tahu dia flirting dan cheating, dan 2, lu kasih tahu dia gini, sayang, pastikan lu senyum gitu ya. Jika kamu pergi atau putusin aku, maka tidak akan ada kesempatan kedua. Lu kasih tahu dia dengan tegas di depan ketika lu mulai pacaran. Oke? 3, kamu bilang gini, honey, kalau aku nggak suka tindakan kamu,
Aku akan peringatkan kamu satu kali. Satu kali dan hanya satu kali aja. Oke? Jika kamu mengulanginya lagi, maka kita putus. Oke? Lu kasih tahu dia 3 hal ini. Sangat penting sekali. Oke? Nah, sekarang gue kasih tahu lu mengenai red flags. Ada 2 red flags ya. 2 tipe. Tipe red flags pertama ada yang darurat. Yang kedua adalah yang bahaya gitu ya. Yang pertama darurat. Ini artinya apa? Artinya kalau lu ketemu red flags ini dari cewek lu, atau orang yang akan jadi cewek lu, you should stop and run away. Oke? Lu harus segera hentikan hubungan itu dan lu kabur. Orang ini bisa menghancurkan hidup lu. Atau lu bisa hancur gara-gara orang ini. Oke. 1, ya. Lu perlu tanya, bagaimana hubungan dia dengan ayah kandungnya? Nah, kalau dia tidak punya ayah kandung, atau dia punya ayah kandung tapi dia tidak bersama ayah ini, entah karena perceraian atau apapun lah gitu ya, atau dia memiliki hubungan yang buruk dengan ayah kandungnya, oke? Dia tidak suka dengan ayah kandungnya, oke? Run away. Run away. Kenapa? Ini complicated. Ini bisa jadi satu video sendiri 30 menit gitu. Jadi lu tinggal cari ke YouTube dan Google lah. Di sana udah banyak mengenai masalah ini. Kenapa lu jangan berhubungan sama cewek yang punya masalah dengan ayahnya, ayah kandungnya, ya, bukan ayah tiri, ayah kandung. 2, ini red flags ya, yang darurat. Jika dia flirting atau cheating dengan cowok lain, kan tadi gue udah ngomong tuh. Nah, lu nggak usah berdebat atau bertindak emosional gitu. Kalau lu sudah yakin kejadian ini benar, nggak usah lu pikir 2 kali, nggak usah. Jadi, lu langsung aja putusin. Lu langsung aja bilang, oke, sampai di sini aja hubungan kita tetap berteman. Oke, gitu aja. Seorang cewek seharusnya tuh nggak punya teman-teman cowok yang lain. Cowok dalam hidup seorang cewek itu hanya ada 3, yaitu lu, yang ketiga ayah kandungnya, yang ketiga saudara kandung cowoknya. Saudara kandungnya yang cowok. Cuma 3 tipe cowok ini yang ada di hidup dia. Di luar itu dia punya teman-teman cewek. Oke, kalau dia punya teman-teman cowok di luar itu, maka teman-teman cowok ini akan punya potensi terhadap flirting dan cheatingnya dia. Dan ini sudah terjadi di mana-mana gitu. 3, dia sedang atau pernah menikmati yang namanya rokok, alkohol, wine, narkoba, entah itu ganja lah, heroin dan sebagainya gitu loh. Udah, stop. Langsung lo putuskan saat itu juga, kalau lo udah tahu itu ya, putuskan itu juga. Kenapa? Karena dia akan kembali mengkonsumsi barang-barang itu. Walaupun sekarang udah enggak gitu ya. Dia akan kembali mengkonsumsi barang-barang itu. Lu bayangkan jika suatu hari dia berantem sama lu, dia stres, dia nangis, kira-kira dia akan ngapain? Dia akan minum minuman itu. Oke? So, stop. 4. Jika dia bilang nih, bahwa, dia bilang ke lu nih ya, bahwa dia seorang wanita yang strong dan independen. Ini kata-kata yang sangat umum. Gue ini kuat dan independen, bro. Dia bilang gitu. Gue nggak perlu cowok dalam hidup untuk hidup gue supaya gue bisa bahagia, gitu. Jadi gue perlu cowok ya karena gue mau pacaran, bukan karena gue pengen happy. Dan cowok itu nggak bisa bikin gue happy. Nah, jika dia ngomong seperti itu, just move on. Oke, guys? Don't waste your time. Jangan habiskan waktu lu sia-sia bersama cewek seperti ini. Kenapa begitu? Nah, cek ke Google dan YouTube. Karena ini panjang ceritanya. Nah, 5. Jika dia bilang gini ya, gue ini punya prinsip. Gue nggak akan mau lakukan hal yang gue nggak suka. Contoh, gue nggak akan nge-seks sebelum menikah. Gue tidak akan mengubah keyakinan gue, kalau ini urusannya agama gitu ya. Walaupun gue menikah dengan cowok yang beda agama. Si cowok harus ikutin gue. Nah, hal seperti ini lu udah tahu mesti ngapain ya. Oke, langsung stop. 6. Jika dia maskulin dan memimpin. Artinya dia cenderung memimpin, mengarahkan, meluruskan, dia lebih maskulin dari lu gitu loh. Kan harusnya kan lu maskulin, dia feminim gitu kan. Tapi dia malah lebih maskulin dari lu. Dia memimpin, dia mau ngarahin hidup lu gitu loh. Udah, please. Stop it. Oke? Jangan wasting time dengan cewek seperti ini. 7. Jika dia seorang SJW atau berpaham feminisme. Oke? Apa itu feminisme? Singkatnya, dia itu memperjuangkan kesetaraan gender. Gitu loh.
Nah, lu akan menghabiskan banyak sekali waktu bertengkar dan berdiskusi, memperdebatkan hal-hal yang nggak guna dengan cewek ini. Oke? Waktu lu tuh harus lu pakai untuk bisnis, bukan untuk memperdebatkan hal-hal dengan cewek. Oke? Nah, 8. Jika dia single mother. Jika dia seorang single mother, lu mesti langsung stop, langsung kabur. Kenapa? Ini bukan kasus kalau si suami meninggal karena kecelakaan atau sakit, itu bukan kasus seperti ini. Ini kasusnya gini, si cewek itu pernah menikah, si suaminya masih hidup dan dia memutuskan untuk berpisah dengan cowok itu. Dan sekarang dia seorang single mother dengan anaknya atau anak-anaknya. Oke? Lu akan wasting time dengan cewek seperti ini. Alasannya kenapa? Untuk lebih jelas, lu bisa cek ke Google dan YouTube. Ini bisa panjang lagi videonya. Lu nggak mau dengan yang seperti ini. Oke? 9. Cewek itu berusia di atas 30 tahun. Nah, lu juga nggak mau seperti ini. Lu maunya yang tadi gue bilang 25 ke bawah. Kenapa? Dia punya waktu 10 tahun. Waktu yang sangat panjang. Dari usia dia 18 sampai 28 tahun ya. Untuk memilih dan mendapatkan dan mengunci seorang high quality man. Gitu loh. Seorang laki-laki yang sudah sukses dan mempunyai berbagai resources untuk mendukung hidup dia. Tapi dia mensia-siakan waktu yang 10 tahun itu, yang sangat berharga itu, yang 10 tahun yang dia paling atraktif dalam hidup dia, yang dia paling cantik dalam hidup dia itu 10 tahun itu kan. Dia mensia-siakan waktu itu untuk melakukan hal yang lain. Entah dia mengejar karirnya, atau dia jalan-jalan kemana-mana, atau dia bermain-main dengan banyak cowok. Terutama cowok-cowok brengsek. Oke? Dan dia melewatkan banyak cowok-cowok baik. Banyak cowok-cowok baik yang seperti lu yang tertarik sama dia di saat-saat itu. Di saat umur dia 18 sampai 28 tahun itu. Dan dia tolak semuanya. Nah, gitu. Oke? Jadi lu nggak mau sama cewek yang di atas 30 tahun. 10. Jika dia memiliki tato. Nah, oke, teman-teman. Tato ini bukanlah simbol kecantikan atau simbol dari kebaikan dan sebuah paham dan sebagainya. No. Simbol tato itu adalah simbol dari masalah mental yang berkepanjangan. Oke. Nah, kembali lagi ini pendapat pribadi gua. Ini bukanlah informasi akademis ya, teman-teman. Nah, 11. Perhatikan tangannya. Di sekujur tangannya, apakah ada tanda-tanda garis, goresan, atau bekas gigitan? Biasanya cewek-cewek yang memiliki masalah mental, dia ada kecenderungan melukai diri sendiri. Oke, kalau lu melihat tanda seperti itu, lu harus kabur. Kenapa? Karena lu nggak punya kemampuan untuk menyelamatkan dia. Lu bukan seorang psikolog, lu bukan seorang psikiater, lu tidak punya kemampuan yang dibutuhkan untuk menyelamatkan dia dari masalah hidup dia. Oke? Jadi sebaiknya lu pergi, menghindar. 12. Coba lu tanya, siapa mantan-mantan dia? Nah, jika mantan-mantan dia cerita nih, jika mantan-mantan dia adalah cowok-cowok yang brengsek, yang bangsat, yang mempermainkan dia, yang kasar dan kejam, yang membohongi dia, yang mungkin tukang minum minuman keras, mungkin tukang pukul, yang memanfaatkan duit dia, dan sebagainya gitu ya. Jangan deal dengan cewek seperti ini. Oke? Dia itu nggak bisa membedakan mana cowok baik, mana cowok bangsat. Gitu loh. Oke? Which is, ketika lu bermasalah dengan dia nih, kalau lu pacaran dengan dia dan lu berantem sama dia, apa yang dia lakukan? Dia akan curhat sama cowok-cowok itu. Oke? Kenapa? Karena secara naluri dia tertarik dengan cowok-cowok itu. Lu mesti bisa menseleksi, mengetahui bahwa cewek seperti ini bukan buat lu. Oke? 3. Sikap gaslighting. Ini definisinya seperti ini, teman-teman. Definisinya adalah ini. Jika dia melakukan sebuah kesalahan, lu menemukan kesalahan itu, lu beritahu dia, dan lu minta dia untuk minta maaf dan segera merubah perilaku dia. Terus dia menggunakan contoh lain, atau dia melakukan berbagai manipulasi yang meyakinkan lo hal sebaliknya. Oke. Dia mengubah posisi yang tadinya dia bersalah dan perlu meminta maaf, berbalik menjadi lo yang salah. Dan sekarang lu yang mesti minta maaf. Ini nggak ada obatnya, guys. Cewek seperti ini nggak ada obatnya. Oke? Don't waste your time. Find another girl. Oke? 14. Terakhir nih. Sikap talking back. Artinya, dia membalikkan kata-kata lu.
Dia membantah kata-kata lu. Lu mungkin mengatakan hal yang tegas, atau lu marah, atau lu memerintah gitu. Terus dia bukannya ngikutin atau menerima kata-kata lu dengan tenang gitu ya. Dia membantah dan men-challenge lu. Dia membantah balik kata-kata lu. Ini adalah sikap yang disrespect, teman-teman. Ketahui ya, lu mesti tahu bahwa dia tidak respect dengan lu. Gitu aja. Gitu aja sih. Kalau cewek nggak respect sama lu, goodbye. Oke, tadi itu kan red flags yang tanda darurat gitu ya, yang lu mesti langsung stop dan run away gitu, pergi gitu, kabur dari cewek seperti itu. Nah, sekarang ini beberapa red flags yang tandanya bahaya. Jika lu ketemu red flags ini, tell them once, oke? Kasih tahu mereka hanya satu kali dan hanya satu kali. No second chance, oke? Mungkin karena dia masih muda gitu, jadi lu masih bisa kasih tahu dia satu kali. Oke. Pertama, dia nggak bisa masak. Nah, dia nggak akan ikutin lu kalau lu nggak tegas gitu ya. Lu mesti tegas. Lu kasih tahu dia, kalau lu mau serius sama gua, lu harus bisa masak, lu harus jago masak, masakan lu enak. Oke? Nah, dia akan mulai ikutin lu dan dia akan belajar masak, beli buku masak, belajar dari YouTube dan sebagainya. Dalam 3 bulan dia harus sudah jago masak. Kalau lu lihat dia tidak berubah diri atau dia tidak jago masak, udah deh, lu nggak usah toleransi, karena dia nggak dengerin lu. Lu nggak mau sama cewek yang nggak dengerin lu. Okay? 2. Dia playing games dan manipulatif. Nah, ini kasus luar biasa banyak. Kalau lu nggak pengalaman, lu akan nggak ngerti masalah ini. Tapi kalau lu pengalaman pacaran sering kali, lu akan tahu bahwa cewek itu begitu manipulatif. Mereka secara natural, mereka itu kan secara evolusi, wanita itu survivor gitu loh. Mereka selalu berusaha untuk survive, dan untuk survive ini mereka berusaha manipulatif dan memainkan banyak games gitu. Mereka wasting your time dan sebagainya gitu. Intinya gini, dia berusaha menciptakan keadaan atau memainkan berbagai kata-kata dan tindakan-tindakan supaya tujuan mereka tercapai. Di mana itu melibatkan lu gitu. Nah, kalau lu merecognize atau menyadari ada permainan seperti ini dan manipulatif seperti ini, lu kasih tahu dia. Pastikan lu dengan senyum gitu ya. Honey gitu. Kemarin tindakan ini adalah tindakan yang manipulatif. Gue nggak suka tindakan itu. Gue minta lu stop, lu minta maaf, dan kedepannya lu tidak melakukan lagi. Oke? Kalau dia ikutin lu, is good. Kalau dia bilang no, atau dia berkata-kata sebaliknya, atau dia gaslighting, atau dia marah-marah dan sebagainya, lu tahu apa yang mesti lu lakukan. 3. Jika dia memiliki masalah mental ya, seperti BPD atau bipolar, apa itu? Nanti lu cek di YouTube ya, atau Google gitu. Jika dia punya masalah dalam mengelola emosi, bisa tiba-tiba ngamuk tanpa alasan, bisa tiba-tiba teriak-teriak, atau dia punya kecenderungan pemikiran bunuh diri atau pemikiran-pemikiran ekstrim lainnya gitu ya. Oke, ini tuh cukup serius ya. Tapi gue masukkan di sini, gue tidak masukkan di atas. Kenapa? Karena ini tanda bahaya yang masih bisa diperbaiki gitu loh. Lu hanya mau berhubungan dengan cewek ini jika dan hanya jika dia memahami dan menyadari masalah mental yang dia miliki. Oke? Terus dia bersedia menyembuhkan dirinya, dan dia sedang aktif untuk menyembuhkan dirinya. Oke? Baik itu ke psikolog atau psikiater atau hipnoterapis dan lain-lain gitu. Dan hanya jika kalau dia sudah sembuh secara total nih ya, barulah lu bisa berhubungan dengan dia. Oke? Jika tidak, goodbye. Oke. 4. Sikap disrespect. Nah, di zaman sekarang, di mana zaman emansipasi wanita gitu ya, sikap disrespect seorang wanita itu sering kali ditunjukkan. Di mana bentuk seperti apa? Bentuk seperti dia membantah kata-kata lu. Dia berteriak sama lu. Dia menskakmat lu. Skakmat tuh kayak gimana? Lu nggak lagi ngomel nih, lu nggak boleh begini. Dia udahlah, nggak usah ngomong. Nah, itu ada skakmat gitu loh. Dia memutus kata-kata lu, bukannya menerima kata-kata lu dan mengevaluasi diri sendiri. Gitu. Dan dia berkata-kata jelek tentang lu ke orang lain. Udah deh, kalau lu tahu dia berkata-kata jelek tentang lu kepada orang lain, lu kasih tahu dia sih. Lu masih boleh kasih tahu dia. Tell her gitu.
Kasih tahu dia 1 kali. 1 kali aja. Oke. 5. Jika dia menjadikan seks sebagai barang dagang dengan lu. Oke. Dia mau lu jadi anak baik. Dia akan menolak seks sampai lu melakukan hal-hal yang dia ingin lu lakukan. Gitu. Ini adalah manipulatif. Tindakan manipulatif. Oke. Lu kasih tahu dia 1 kali bahwa lu paham sikap itu, lu tidak mentoleransinya, dan dia tidak boleh lakukan lagi. Oke. 6. Jika dia tidak nurut 100%. Ya udah deh, lu suruh nyapu, suruh masak, suruh nyuci, atau apapun lah gitu. Dia nggak nurut. Gitu. Jangan sampai hal seperti ini terjadi 2 kali dalam hidup lu dan dia. Oke, lu kasih tahu dia 1 kali, lu nggak suka tindakan dia itu, dia harus minta maaf dan dia harus nurut 100% mulai saat itu juga. Once, 1 kali dikasih tahu dia. Oke? Ini kalau lu mau punya hubungan yang serius ya teman-teman. Kalau lu nggak punya hubungan yang serius ya lu bisa main-main gitu. Tapi nggak, ini lu mau hubungan yang serius. Lu mau kehidupan yang bahagia. Gitu? Nah, 7. Jika dia membuat masalah apapun dalam hidup lu. Contoh, dia membuat masalah cemburuan gitu. Nggak jelas dengan cewek teman lu. Si A ini kenapa begini gitu. Lu kasih tahu dia bahwa kamu nggak suka. Gue nggak suka perilaku lu gitu. Jangan mencari-cari tahu lagi hal-hal seperti ini lagi. Karena hal seperti itu nggak ada ujungnya, nggak ada habisnya. Kalau lu ladenin nggak ada habisnya. Oke? Jadi, kasih tahu dia, stop. Stop perilaku itu, stop perilaku untuk mencari-cari masalah, suruh dia untuk fokus pada keluarga, anak, dan mempertahankan keluarga ini. Oke? 8. Lihat media sosialnya. Jika seorang cewek itu sering selfie, sering mempertunjukkan kecantikan dia, di medsos gitu ya. Ini tandanya apa? Tandanya dia mencari perhatian. Dari siapa? Dari cowok-cowok yang lain. Oke? Nah, kalau tahu seperti ini, lu harus bilang ke dia, stop itu semua, matiin akunnya, atau lu bangun akun untuk bisnis. Gitu. Suruh dia bangun akun untuk bisnis. Kalau dia punya bisnis, jadikan akun Instagram untuk bisnis. Oke? Kalau enggak, sudah stop. Seorang wanita harus fokus sama keluarga dan anaknya. Bukan selfie. Bukan media sosial. Alright? 9. Jika dia tidak berolahraga secara rutin. Nah, kualitas seorang cewek itu kan terutama bentuk tubuhnya ya. Itu adalah kualitas seorang cewek. Cowok juga sama. Tapi cewek itu sangat dipengaruhi oleh bentuk tubuhnya dan badannya gitu loh. Nah, oleh karena itu, dia harus rajin olahraga. Dia harus jaga tubuhnya. Dia harus punya mindset bahwa tubuh dia tuh harus cantik terus-menerus untuk terus bisa bersama lu. Gitu. Jika dia nggak olahraga, lu kasih tahu dia. Lu harus olahraga, member gymnya di mana, suruh dia olahraga secara rutin. Oke? Nah, itu aja teman-teman. Nah, sebagai penutup ini, seperti gue bilang di awal gitu ya, bahwa video ini bukanlah untuk nakut-nakutin lu, tapi semata-mata untuk kebaikan kalian semua. Tuh, kalau lu masih umur 20-30, jangan habisin waktu lu untuk cewek, tapi habisin waktu lu untuk bisnis, untuk membangun resources lu, sehingga lu bisa dapetin cewek-cewek yang baik, calon cewek yang baik gitu loh. Dan tadi lu udah tahu beberapa red flags, beberapa potensi masalah dari seorang cewek, dimana lu tahu mana yang lu harus langsung cut, lu tahu mana yang lu harus kasih tahu dia untuk berubah, gitu. Kalau yang lu harus langsung cut itu, lu udah nggak usah deal sama orang seperti itu, langsung lu cut, lu cari yang lain. Oke? Nah, jangan sampai lu membuat kesalahan seperti yang kami sudah lakukan gitu loh. Kesalahan-kesalahan yang bisa membuat lu rugi dalam hidup lu. Lu rugi waktu, rugi energi, rugi tenaga, rugi duit, itu terutama gitu. Nah, belajar dari pengalaman kami ini gitu, orang-orang sudah tua gitu, yang telah mengalami banyak pengalaman pahit gitu. Tapi mencerahkan lah pengalaman itu. Gitu, teman-teman. Nah, kalau teman-teman ada komentar, bisa komentar di bawah. Oke, sekali lagi gue kasih tahu bahwa ini semua adalah persepsi pribadi, pendapat pribadi. Ini tidak didukung oleh data-data akademis. Jadi, ini hanyalah pendapat pribadi gue. Oke, ini nasihat dari hati gue terdalam untuk lu, pria-pria muda, cowok-cowok masih muda, masih umur 20-an. Lu belum punya value yang baik untuk cewek, tapi saat inilah lu membangun value diri lu sendiri. Lu membangun sebuah bisnis, sebuah resources, sebuah
kerajaan yang mana kerajaan ini akan bertahan terus sampai lu mati. Gitu loh. Jangan membangun relationship. Kalau lu bangun relationship sekarang, relationship ini akan berakhir sebegitu mudahnya ketika si cewek ini pergi. Gitu. Oke, bangunlah sesuatu yang akan mempertahankan lu seumur hidup, yaitu kerajaan bisnis. Bangun itu sekarang, ketika lu umur 20-30 tahunan. Oke, di sela-sela itu, kalau lu pacaran, nah lu tahu apa yang mesti lu lakukan, lu tahu apa yang mesti lu hindari, lu tahu apa yang mesti lu tegasin dengan cewek, dan di situ lu belajar, lu berpengalaman dalam hubungan ini. Ketika suatu hari lu ketemu cewek yang tepat, lu sudah tahu posisi lu dan posisi dia, lu sudah yakin, nah saat itulah lu bisa settle. Oke? Bukan sekarang, bukan ketika lu umur 20-an. Oke? Oke, jadi teman-teman, terima kasih.